namun tidak ada pilihan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Muannaf mendalami laporan 80 ton bantuan korban bencana Aceh yang hilang. Diduga bantuan tersebut tidak tepat sasaran pada proses penyalurannya. Gubernur Aceh Muzakir Muannaf atau Mualem mengaku telah menerima laporan sebanyak 80 ton bantuan untuk korban bencana Aceh hilang. Bantuan tersebut diduga tidak sampai ke tujuan untuk wilayah Aceh bagian tengah yang dilanda bencana. Mualem menegaskan dirinya belum mengetahui pasti laporan kehilangan bantuan tersebut. Persoalan ini akan dicek kembali bersama TNI dan Polri. Sebenarnya kalau Benang Meriah Aceh Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi tergantung lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Benang Meriah. Dan banyak donatur yang menyumbangkan. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Benang Meriah supaya dengan seadil-adilnya ya, membagi sembako. Sebelumnya, Mualem resmi menetapkan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh hingga 2 pekan ke depan. Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 12 Desember hingga 25 Desember 2025. Dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Evakuasi 2 orang lansia penderita stroke di desa Burni Pase, Kabupaten Bener Meriah Aceh berlangsung dramatis. Anggota TNI yang membantu evakuasi harus berjalan kaki melewati jalan terjal hingga 6 km. Dua orang lansia berusia 60 dan 65 tahun penderita stroke ini harus digotong secara bergantian oleh anggota TNI. Mereka menjadi korban banjir bandang di Bener Meriah Aceh yang desanya terisolir. Akibat akses jalan yang lumpuh, kedua lansia ini digotong dengan cara berjalan kaki hingga 6 km menuju ke Puskesmas Buntul yang menjadi fasilitas kesehatan terdekat. Medan terjal dan licin membuat evakuasi hanya bisa dilakukan secara manual tanpa bantuan kendaraan, apalagi alat berat. Setibanya di Puskesmas Buntul, kedua lansia langsung ditangani oleh petugas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini anggota TNI di wilayah terdampak banjir bandang terus terjun ke lapangan membantu evakuasi warga terdampak. Dari Bener Meriah Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Lelaki itu gak banyak yang cerita ya? Iya, udah tuh nangis, tapi abis itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya, body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. This is spectacular. This is absolutely wonderful. Predator siap tampil habis-habisan melawan The Iron One. And they were caught off guard completely. Oh, it's magnificent. Have you ever seen the like of that? FC St. Pauli versus FC Heidenheim. That goes all the way through. It is simply sensational. Bundesliga live di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi. Saji Lugas,
tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela bebas. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Pemirsa, puluhan warga korban banjir bandang di kawasan Batu Busuwak, Kecamatan Pauh, Kota Padang nekat turun ke sungai untuk mengalihkan arus batang Kuranji secara manual. Langkah berbahaya ini terpaksa mereka lakukan karena tak ada bantuan alat berat yang dikerahkan ke lokasi. Pasca banjir susulan yang terjadi di kawasan Batu Busuwak, Padang, Sumatera Barat, Rabu kemarin. Satu-satunya akses jalan menuju permukiman ambles diterjang luapan sungai Batang Kuranji dan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, lebih dari 300 kepala keluarga terpaksa terisolir tanpa bantuan logistik yang memadai. Banjir bandang yang menerjang wilayah ini juga membentuk aliran sungai baru yang mengancam putus totalnya akses jalan menuju permukiman warga. Puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai untuk mengalihkan aliran secara manual. Warga mengaku geram karena sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang tak ada satupun alat berat yang diterjunkan untuk menangani sungai yang terus menggerus akses jalan kampung. Sudah ada turun, cuman dari Semen Padang. Semen Padang udah di atas, yang mengkeruding di atas. Jadi yang sekarang dampaknya yang memutus aset kan ini Pak. Ya. Jadi alat itu tidak ada dipekerjakannya. Jadi kami yang di sini sudah sangat kesusahan untuk transportasi masa sembako. Apalagi jalan udah putus, bagaimana anak-anak kami sekolah mau makan. Jadi kami sangat bermohon kepada yang bersangkutan kepada pemerintahan Kota Padang, kami segera direnovasi kebaik mungkin Pak. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengubah arah air agar tidak semakin merusak jembatan dan badan jalan yang menjadi sumber mobilitas utama di kampung tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Untuk menjangkau wilayah terisolir akibat longsor dan juga banjir bandang di Sumatera Barat, pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Misi bantuan ditujukan ke wilayah tanah datar dan Kabupaten Agam yang hingga kini masih kesulitan akses darat akibat material longsor dan lumpur tebal. Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak longsor dan banjir bandang di wilayah Sumatera Barat terus diwujudkan melalui distribusi logistik dari Lanut Sultan Syahrir menggunakan helikopter. Misi bantuan ditujukan ke wilayah tanah datar dan Kabupaten Agam yang hingga kini masih kesulitan akses darat akibat material longsor dan lumpur tebal. Pada misi pertama, helikopter menurunkan logistik seberat 1.300 kg di lapangan sawah Lingkuang, tanah datar. Bantuan ini terdiri dari bantuan pokok, makanan siap saji, air mineral, perlengkapan bayi, serta obat-obatan bagi pengungsi. Sementara itu, misi kedua dilakukan ke lapangan Jorong Masang, Kabupaten Agam dengan membawa bantuan seberat 1.500 kg yang langsung diterima perwakilan posko bencana setempat. Dan ke bagian utara itu bagian Pasaman dan Pasaman Barat, Palambayan, Kabupaten Agam. Kemudian di bagian agak selatan timur ada ke Solok, kemudian ke lebih selatan lagi ke pesisir dan pesisir selatan. Pengiriman bantuan melalui udara akan terus dioptimalkan agar kebutuhan warga terdampak bencana dapat terpenuhi. Dari Padang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.
Petugas kepolisian memastikan keselamatan warga saat menyeberangi jembatan darurat di Sungai Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Petugas juga membantu membawa barang warga, bahkan menggendong anak-anak melintasi jembatan. Beginilah suasana jembatan darurat di Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pasca banjir bandang pada 25 November lalu. Akses jalan penghubung Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terputus pasca diterjang banjir bandang. Jembatan darurat dari gelondongan kayu yang hanyut dibuat untuk penghubung akses sementara warga. Arus sungai yang deras membuat sebagian warga takut untuk melintas. Guna memastikan keselamatan, personel Satbrimob Polda Sumatera Utara dikerahkan untuk membantu warga, bahkan menggendong anak-anak. Syukurlah ada Bang Brimob bisa terbantu kita untuk menyeberangi jembatan ini. Karena kalau dilihat, wah, sangat takut kita ya kan. Tapi karena ada Bang Brimob kita terbantu. Karena kita, anak-anak kita kecil-kecil. Iya. Jadi cukup terima kasih banyak. Kami juga membantu misalnya ada masyarakat yang bawa logistik gitu Bang. Bahan-bahan makanan kami juga membantu mereka menyeberangkan dari sungai kan Bang. Mungkin sebagian warga mungkin kurang berani melihat arus yang cukup deras dari efek dari banjir kemarin Bang kan. Apalagi kemarin sempat datang susulan itu air naik. Akses jalan penghubung antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara putus di dua titik berbeda pasca diterjang banjir bandang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Korlantas Polri mengirimkan bantuan logistik dan kendaraan ke wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Seluruh bantuan diarahkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat penanganan di lapangan. Korlantas Polri menggerakkan 25 mobil patroli untuk membantu operasional titik-titik bencana. Pendistribusian dilakukan dengan pembagian 9 unit untuk Sumatera Barat, 8 unit untuk Medan, dan 8 unit untuk Aceh. Untuk memenuhi kebutuhan warga, Korlantas juga mengirimkan 1.500 paket sembako ke daerah terdampak. Sebanyak 55 personil Korlantas juga dikerahkan untuk membantu pengamanan, pengaturan arus, dan juga pelayanan kemanusiaan di lapangan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo menegaskan arahan khusus agar anggota menjaga profesionalisme dan integritas selama bertugas di wilayah bencana. Bantuan ini diharapkan mempercepat penanganan darurat serta memulihkan akses warga di sejumlah daerah bencana di Sumatera. Doa restu, moga-moga bantuan yang kami kirim ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita, terutama dalam rangka penugasan dan pelayanan masyarakat di tempat bencana, termasuk juga kita mengirim anggota Polantas untuk bisa melakukan evaluasi tentang pelayanan darurat, ya, baik itu SIM, STNK, BPKB yang mungkin hilang, mungkin kena banjir, tentunya akan kita permudah dalam rangka nanti pengurusannya. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mohon doa restunya, semoga bantuan kendaraan, sembako, dan lain sebagainya ini bisa meringankan. Ya, pemirsa, puluhan abang becak di kawasan Aek Manis, Kota Sibolga terpaksa berhenti total mencari nafkah selama 2 pekan terakhir. Hal ini terjadi setelah akses jalan di Jalan Murai tertimbun material longsor setinggi hampir 1 meter. Ya, pemirsa, sejak banjir dan longsor melanda pekan lalu, pemirsa, para tukang becak tidak dapat keluar masuk permukiman. Akibatnya, mereka tidak bisa mengantar penumpang dan kehilangan penghasilan untuk keluarga. Karena akses jalan Bang ya. Konco Gori, salah satu abang becak warga Aek Manis, mengungkapkan bahwa mereka terpaksa mengandalkan makanan dari dapur umum selama 14 hari terakhir. Jalan tertutup total membuat mereka tidak bisa bekerja. Tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri juga terus melakukan pembersihan material longsor untuk membuka akses jalan yang menghubungkan 43 rumah warga di kawasan terdampak.
Dan pemirsa, kita akan terhubung langsung pemirsa dengan jurnalis iNews ada Sukriyadi Tanjung untuk mengetahui situasi di Sibolga pasca bencana hari ini pemirsa. Halo, selamat siang Sukriyadi. Selamat siang Bang, izin Bang. Iya, suara Anda tidak begitu jelas terdengar Sukriyadi. Bisa agak dikeraskan volumenya Sukriyadi. Bagaimana kondisi Bang, terkini pasca bencana banjir longsor kemarin Sukriyadi hingga saat ini? Untuk daerah Sibolga sendiri Bang, itu masih menyelesaikan akses jalan dulu Bang. Tapi kondisi hujan masih terus terjadi di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah Bang. Sejauh ini update dari pembersihan jalan saya sudah berapa persen sudah bisa dilalui kendaraan di sana Sukriyadi? Kalau di dalam kota Bang itu sudah hampir 75% Bang. Cuman akses dari luar kota Bang menuju dari Taput menuju Sibolga dan Tapsel menuju Tapteng itu masih dalam perbaikan Bang. Ada 18 titik amblas jalan yang belum bisa dilalui, harus menggunakan jalan alternatif seperti gang-gang sempit, tapi sudah mulai dilancarkan Bang. Dibantu oleh relawan dan warga dan TNI Polri Bang. Oke Sukriyadi, mungkin sambil menjelaskan Anda bisa memberikan gambaran kepada kami melalui layar televisi seperti apakah kondisi terkini di Sibolga dan saat ini Anda berada di mana? Saat ini kita sedang berada di Parambunan Bang. Di sini kondisinya ada 5 orang yang meninggal pasca bencana hari pertama Bang. Yang ini kondisi rumah warga Bang masih ini Bang, masih ada warga masih membersih-bersihkan rumahnya Bang. Nah, ada yang situasi, ada yang masih di pengungsian Bang. Ada yang beberapa orang tua masih bersih-bersih, juga ini situasi rumah warga masih rusak parah Bang. Ini arah ke sana kita tidak bisa Bang karena masih ada sampai 5 meter tanah Bang, belum bisa dilalui, harus jalan kaki, tapi material masih banyak di sana yang kayak seng, paku, ya harus berhati-hati Bang ke sana. Oke, ini saya juga lihat tadi di perumahan yang Anda laporkan pada hari ini, rekan Sukriyadi, ada beberapa warga juga yang masih bermukim di sana. Apa memang akan tinggal di pengungsian? Ada yang tinggal di sini Bang, tapi sebagian keluarga masih mengungsi di tempat pengungsian Bang. Oke, dengan mereka tinggal di sana, apakah jaringan listrik di sana sudah mulai menyala, rekan Sukriyadi? Kalau listrik sudah menyala Bang, cuman kalau internet masih kadang hidup, kadang mati, belum 100% lancar Bang. Ini ada beberapa warga yang tinggal di sana, Sukriyadi menetap di sana. Apa alasan mereka hingga saat ini tidak ke pengungsian, malah menetap di rumah? Infonya Bang, karena masih ada barang-barang yang harus dijaga Bang. Karena situasi lampu kan mau hidup, mau kadang mati Bang. Karena harus ada penyesuaian listrik di daerah Tapteng dan Sibolga Bang. Jadi orang ini harus menjaga rumahnya karena TNI Polri masih mengusahakan yang di Tapteng Bang, terkait 12 desa yang masih terisolir Bang. Oke, rekan Sukriyadi, tadi ada katakan di depan Anda ada masih tumpukan material longsor setinggi 5 meter di sana. Nah, ini dengan kondisi yang masih tetap hujan di sana, rekan Sukriyadi, apakah masih ada titik rawan longsor tidak di sana? Masih ada Bang, karena posisi 2 hari yang lalu masih ada material tanah yang jatuh dari atas gunung, mungkin karena ini gunungnya tidak ada batunya Bang, hanya tanah saja. Jadi kalau ada air, kalau hujan deras Bang, tanahnya masih jatuh Bang. Itu membuat warga sekitar masih was-was saja Bang. Nah Sukriyadi, meski ini longsor juga masih terus terjadi di sana, tapi ada juga warga yang tinggal dekat dengan longsoran di sana. Ini tidak ada petugas keamanankah yang untuk menghimbau warga untuk meninggalkan rumah mereka? Masih Bang, masih ada TNI Polri, cuman harus bergantian Bang. Kebetulan Binsa dan Babit Masnya juga rumahnya terkena longsor, mungkin istilahnya sip-sipan Bang, karena dia juga harus membantu keluarga dan rumahnya juga Bang. Nah, kalau dari lokasi terdampak Anda melaporkan pada saat ini, rekan Sukriyadi, apakah ada laporan ada warga yang dinyatakan masih hilang di sana? Kalau nyatakan hilang tidak ada Bang, karena yang meninggal sudah berhasil ditemukan oleh tim Basarnas dan TNI Polri. Dan kalau info hilang, saya tanya sama BPBD tidak ada Bang. Tapi kalau di Tapteng hampir 108 orang dinyatakan hilang Bang. Nah, selain di posisi Anda melaporkan saat ini, wilayah mana saja yang paling terdampak hingga saat ini? Wilayah yang terdampak itu Bang masih di Sibolga Utara Bang. Yang kedua di
Air Manis, yaitu Jalan Murah yang meninggal di tertimbun longsor itu sampai 43 Bang yang ditemukan. Terus yang di daerah Tapteng ada 12 desa yang belum bisa dijangkau Bang, harus lewat helikopter Basarnas Bang. Itu pun harus lewat jalur udara Bang. TNI aja harus menggunakan jalan kaki Bang. Baru saya sampai ke desa itu karena akses jalan terputus Bang. Terputus total Bang. Sukriyadi tetap berhati-hati saat melaporkan saat ini Sukriyadi, mengingat di beberapa titik rawan longsor masih terus terjadi di sana rekan Sukriyadi. Kalau kita berbicara soal pengungsian saat ini Sukriyadi, ini jauhnya lokasi berapa jauh dari lokasi Anda melaporkan pengungsian di sana? Jarak hampir 20 menit Bang, menggunakan sepeda motor Bang. Kalau saat ini Anda sempat ke pengungsian tadi rekan Sukriyadi, bagaimana kondisinya kalau saat ini pengungsian di sana? Kebetulan tadi saya di posisi di pengungsian Tapanuli Tengah Bang, itu krisis air bersih dan banyak warga yang mengalami diare dan gatal-gatal Bang. Oke, air masih sangat krisis di sana. Bagaimana dengan obat-obatan kalau begitu di sana rekan Sukriyadi? Kalau obat-obatan, Pemkab Tapteng tadi dari Puskesmas Pandan melaporkan standby. Cuman karena mungkin tidak terbiasa dengan air yang begitu keruh, mengakibatkan ada penyakit diare untuk anak-anak dan gatal-gatal Bang. Oke, kemarin Presiden kembali mengunjungi daerah bencana. Anda mengetahui tidak ada kabar bahwa Presiden akan ke wilayah Sumatera Utara hari ini? Sampai saat ini Presiden masih di Aceh Tamiang Bang, rencana akan menuju Sumatera kembali Bang, karena terkait adanya bantuan untuk rumah warga yang tertimbun longsor dan rusak karena banjir bandang itu Bang. Kalau pasca kedatangan Presiden pekan lalu rekan Sukriyadi, ada bantuan yang nyata setelah kedatangan Presiden kemarin? Ada Bang, itu bantuan kayak mie instan, beras, itu turun semua Bang. Cuman ada beberapa bantuan yang masih di posko Bang, karena harus mengirim lewat jalur udara Bang. Dan situasi cuaca di sini tiap hari hujan Bang, dan harus menunggu cuaca tenang dulu baru heli bisa menuju daerah yang terisolir Bang. Oke, baik rekan Sukriyadi Tanjung melaporkan langsung dari Sibolga, Sumatera Utara. Kami harap berhati-hati, tetap berhati-hati di sana rekan Sukriyadi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Siap, terima kasih Bang. Ya pemirsa, hingga 2 pekan lebih pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, situasi di sana masih jauh dari normal. Sejumlah wilayah masih gelap gulita dan ratusan korban masih dalam proses identifikasi dan pencarian. Ya pemirsa, kondisi di malam hari pemirsa masih gelap gulita tanpa penerangan listrik yang dialami oleh warga di kawasan terdampak banjir bandang. Di Kecamatan Palembayan, di rumah-rumah dan tempat-tempat pengungsian, jaringan listrik pun belum sepenuhnya menyala. Khususnya di daerah yang jauh dari jalan raya. Menurut Wali Nagari Salareh Ayah Timur, Zen Ahmad Fauzi, dalam sepekan terakhir ini pemirsa, tiang listrik yang dipasok telah dipasang di pinggir-pinggir jalan utama. Listrik sudah mulai menyala di sejumlah titik, namun pemulihan masih terbatas. Karena di sini lebih ke ledakan material, tidak karena tempat pengungsian sekalian. Hingga kemarin malam pemirsa, posko tanggap darurat Kabupaten Agam mencatat ada 192 korban tewas serta 72 orang masih hilang dan dalam pencarian. Di Nagari Salareh Ayah Timur, korban meninggal tercatat ada 35 orang dan 35 lainnya masih belum ditemukan. Bantuan terus berdatangan ke posko pengungsian, sementara petugas memberikan dukungan trauma healing kepada anak-anak. Cuaca hujan deras yang kadang mengguyur kawasan ini secara tiba-tiba kerap menghambat aktivitas pendistribusian bantuan. Karena tempat pengungsian sekalian, Dan pemirsa, untuk informasi terkini dari Agam, Sumatera Barat, pemirsa, sudah ada rekan kami, jurnalis iNews, ada Wahyu Sikumbang yang saat ini berada di Kecamatan 4 Koto Baru. Selamat siang rekan Wahyu. Ya Wahyu, bagaimana kondisi terkini pasca bencana di sana rekan Wahyu? Apakah aliran listrik sudah mulai merata di sana? Iya Pram,
Untuk di daerah Kabupaten Agam, saat ini saya sedang berada di posko tanggap darurat Kabupaten Agam, tepatnya di Banu Hampu. Untuk ketersediaan listrik, saya kemarin ke Palembayan di Nagari Salare Aiya. Itu petugas sudah mulai membangun jaringan listrik seperti mendirikan tiang-tiang listrik dan memasang jaringannya. Untuk di daerah-daerah di pinggir jalan itu listrik sudah mulai menyala, namun terkendala untuk di bagian di seberangnya. Ada daerah seperti Subarang Aiya namanya, itu di pinggiran sungai, itu listrik belum sepenuhnya menyala, termasuk dengan di Kecamatan Palupuah. Seperti tadi malam saya melintas di situ, itu daerah itu masih gelap gulita karena tiang-tiang listrik dan jaringan-jaringan listrik itu rubuh ditimpa oleh longsor yang terjadi 2 minggu yang lalu, Pram. Oke, Raka Wahyu, tadi Anda katakan ada sejumlah bagian wilayah di Agam ini tidak dapat menerima listrik secara merata. Kalau Anda dapatkan alasan dari pihak terkait, ini mengapa kendalanya di sana, apa yang terjadi? Ya, untuk pembangunan jaringan listriknya terkendala oleh akses jalan ke sana, Pram. Seperti ada jembatan darurat yang dibangun, terus datang lagi banjir ketika hujan deras turun, datang lagi banjir dan jembatan darurat itu runtuh. Begitu juga dengan di daerah Palupuah dan jalan menuju ke Palembayan itu. Banyak kemarin saya sampai malam lewat di situ masih ada sekitar puluhan, 25 sampai beberapa puluh lah titik longsor di pinggir jalan. Itu yang menjadi kendala untuk pendistribusian tiang-tiang listrik dan alat-alatnya. Itu, Pram. Oke, Wahyu, saat ini Anda berada di mana, rekan Wahyu? Mungkin Anda bisa membagikan gambar Anda langsung dari sana ke pemirsa? Ya. Saya sekarang sedang berada di kantor camat Banu Hampu. Di sini sedang ada bantuan sedang terus mengalir di sini. Seperti sekarang ini dari pemerintah Kabupaten Kampar sedang mengirimkan bantuan. Ini sedang ada dropping bantuan dari Kabupaten Kampar. Bantuan-bantuan ini di stok di sini dulu untuk langsung nanti disalurkan kepada para korban. Tak jauh di dekat saya ini, sekitar 5 km arah ke timur itu tuh merupakan ada pengungsian. Pengungsiannya jalan ke Malala. Itu tuh warga tidak bisa menempuh jalan ke Malala itu karena jalan ke sana juga belum tersentuh oleh alat berat. Beberapa titik longsor juga ada di situ. Sementara yang di pinggir sungainya, di belakang pengungsian itu juga warga tidak bisa kembali ke rumahnya karena rumahnya rawan. Kalau aktivitas siang hari ini memang tidak ada warga yang berada di posko pengungsian karena mereka kebanyakan berladang. Oke, Wahyu, kalau dari pantauan Anda setiap hari di posko tersebut, apakah ini bantuan memang selalu datang setiap hari atau memang baru hari ini atau seperti apa? Ya, bantuan memang sudah banyak yang mengalir ya sejak terbukanya akses jalan di beberapa tempat di Kabupaten Agam ini. Bantuan sudah banyak yang mengalir, Pram. Tapi kendalanya cuma itu, untuk mendistribusikan ke daerah yang terisolir, yang tidak terjangkau dan tempat-tempat yang jembatannya putus. Begitu, Pram. Seperti di Palembayan itu, di Jorong Subarang Aiya itu putus. Banyak yang putus-putus juga. Termasuk juga dengan di Ampek Koto ini, Sungai Landia itu masih terisolir. Masih hanya dengan sepeda motor dan jalan kaki yang bisa ditempuh, Pram. Oke, artinya rekan Wahyu, artinya apakah beberapa wilayah di Agam ini masih ada yang terisolir dan belum bisa terjangkau? Bagaimana dengan warga yang tinggal di sana? Betul sekali, Pram. Seperti di Kecamatan Palupuah itu, Nagari Pagadi itu rata-rata terisolir. Termasuk dengan di Harasam itu hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Karena jalan untuk menuju ke ladang dan ke pemukiman warga itu tuh ada sekitar 56 kepala keluarga yang masih terisolir di sana. Tidak bisa ke ladangnya, jalannya masih tertutup longsor. Alat berat sudah mulai bekerja di sana, sudah drop untuk bekerja di sana, tapi belum maksimal. Itu, Pak. Nah, untuk bantuan untuk mereka, puluhan kepala keluarga masih terisolir, seperti apa nanti caranya, rekan Wahyu? Ya, dropping bantuan dilakukan oleh relawan, termasuk dengan Babinsa, dengan berjalan kaki.
ada juga dengan sepeda motor tapi estafet. Seperti itu yang maksimal yang baru bisa dilakukan. Kalau Anda mendapatkan informasi dari posko-posko setempat, ini apakah bantuan ini sudah wilayahnya sudah mulai merata semua, mereka menerima bantuan, apakah masih ada kesulitan untuk ke sana? Ya, kalau bantuan sudah banyak ya, tapi memang masih dibutuhkan juga karena seperti sembako, untuk peralatan MCK, obat-obatan, itu masih dibutuhkan untuk dalam jangka panjangnya. Pendistribusiannya juga belum begitu merata. Ada juga masyarakat yang masih mengaku belum mendapatkan bantuannya seperti di kawasan Danau Meninjau, di seputaran Danau Meninjau itu tuh belum sepenuhnya terjangkau karena memang lokasinya itu sulit dijangkau dengan kendaraan, baik dengan sepeda motor atau dengan mobil karena jembatan darurat yang dibangun itu sering kembali putus jika hujan deras kembali turun. Kalau kondisi cuaca hingga sejauh ini di Agam seperti apa, Raka Wahyu? Ya, saat ini cuaca mulai cerah. Tadi sempat mendung. Kadang tiba-tiba hujan deras turun lagi. Masih belum tidak menentu begitu, Kak. Oke, listrik sudah mulai menyala di Agam. Bantuan juga sangat banyak di sana. Bagaimana dengan air bersih dan sanitasi untuk warga pengungsi di sana, rekan Wahyu? Ya, untuk di Palembayan kemarin saya sempat cek pendistribusian bantuan itu dilakukan oleh petugas Damkar Kabupaten Agam dibantu dengan PMI Kabupaten Agam. Jika ada posko-posko pengungsian atau warga yang membutuhkan air bersih, itu bisa langsung kontak ke petugas di Damkar. Seperti kemarin ada petugas Damkar yang mengatakan kepada kita dan menyampaikan membagi-bagikan nomor kontaknya. Bisa juga disampaikan kepada bupati dan nanti atau kepala dinasnya atau kepala BPBD, kepala dinas itu untuk nanti disampaikan oleh kepala dinas itu kepada petugas yang di Damkar sehingga petugas Damkar bertanggung jawab untuk mendrop air bersih kepada pengungsi-pengungsi dan tempat-tempat posko-posko begitu, Pak. Baik, Wahyu Sikumbang melaporkan langsung dari wilayah Agam, Sumatera Barat. Terima kasih, Raka Wahyu, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. SEA Games 2025. Pertarungan sengit antar negara se-Asia Tenggara. SEA Games 2025 live di Sindo News TV.